Bentar. Ya. Jadi kitab ini judul aslinya Kaifa Nata'amalu Ma'al Quran. Bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Ini kalau kita baca apapun ya, paragraf atau bahkan sebuah buku, maka judul atau titel ini punya power, punya kekuatan yang memberikan langsung ya gambaran atau bahkan ketertarikan kita pada buku itu ya. Dan ini Dr. Qaradawi menulis dengan bahasa yang luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya. Ya misalnya kita pernah baca buku-buku yang lain ya, yang menarik dari langsung judulnya ya. Kalkulus menarik nggak ya? Kalkulus bikin liar ya, mesti. Ya, mungkin ada Seven Habit ya yang pernah kita baca, atau sekarang kalau dulu ada Laskar Pelangi, sekarang ada Guru Aini. Itu dari judul-judul yang punya power ya, langsung menarik kita untuk membacanya, memberikan gambaran tentang bobot isi dari buku itu. Ya. Nah, saya iseng-iseng juga coba otak-atik ya sebelum membuka kontennya. Ya. Dari pemilihan judul ini saja, ya, ini Syekh Qaradawi ya, menyebutkan paling tidak ada 3 hal di sini. Ya. Kaifa, bagaimana nata'amalu, ya, kita berinteraksi ma'al Quran, bersama Al-Quran. Jadi ini sudah how to ya. Kalau kita kenal dulu ada 5W, 1H, ya 1H ya. Ya ini H-nya di sini ya, 1H-nya. Bagaimana? Sedangkan 5W-nya itu ada pada Al-Quran. Maka salah satu penjelasan beliau di buku ini ya, itu di bab 1 ya, dia menjelaskan tentang Al-Quran itu dari sisi kalau bahasa kitabnya khosoisul Quran ya. Khosoisul Quran, kekhususan, atau juga dalam bahasa hadis ya, fadhailul Quran, keutamaan-keutamaan Al-Quran. Ini yang menjadi different, menjadi pembeda Al-Quran dari kitab-kitab yang lain. Ya, tentunya perbedaan di sini bukan berarti satu level ya perbedaannya, tapi perbedaan yang disebabkan karena dia unggul, ya, dia spesifik, dia mengalahkan yang lain. Ya. Nah, inilah yang nanti akan dibahas oleh buku ini dalam bab 1 pasal yang pertama, gitu ya, tentang kehususan-kehususannya. Kemudian nanti masih di bab yang pertama juga dia masih menjelaskan tentang Al-Quran itu dari sisi maqasid atau tujuan-tujuan Al-Quran. Jadi bab 1 ini bolehlah dikatakan sebagai sebuah mindset ya, membangun mindset kita tentang Quran itu ya. Dan ini cukup panjang pembahasannya. Saya kira kalau dalam waktu kurang lebih 1 jam ini kita tidak akan cukup mendalam. Silakan nanti kalau yang sudah punya bukunya bisa dibaca-baca ya, lebih rinci lagi ya. Nanti kita lihat mana poin-poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Itu tentang Qur'annya. Kemudian juga nata'amalu ya. Ini akar katanya dari amila ya. Ini luar biasa juga ya, bahwa amila ini beda dengan fa'ala ya. Beda dengan sona'a ya. Ya, fa'ala itu ya terjemahannya sama ya, fa'ala dengan amila sama terjemahannya. Ya, jadi melakukan sebuah perbuatan ya. Fa'ala dengan amila. Tapi kalau amila ini menunjukkan sebuah perbuatan itu harus dilakukan terus-menerus, continue.
Ya, amila. Kalau fa'ala itu perbuatan yang segera dan sekali. Ya, makanya selalu digandengkan amila ini dengan keimanan. Ya. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Ya. Jadi orang yang beriman dan orang yang ya beramalnya itu continue. Ya. Jadi ini antara iman dengan amal ini hubungannya kalau bahasa matematikanya biimplikasi ya, saling mempengaruhi. Ya. Jadi siapa yang ingin amalnya continue, maka modal keimanannya harus dia tambah. Ya. Sebaliknya juga kalau keimanannya dia ingin dijaga, ya, stabil, maka juga dia harus banyak beramal. Maka dalam situasi yang menggedor ya keyakinan kita, ya al-khauf kita, ya maka supaya keimanan kita tidak runtuh, maka kita harus justru menambah amal-amal soleh kita. Ya. Nanti Allah yang akan memberikan keteguhan keimanan kita dalam situasi seperti ini. Nah, jadi ini betapa hebatnya pemilihan kata nata'amalu. Jadi nanti kita akan lihat pembahasan nata'amalu ini itu dalam 3 bab. Ya. Nanti kita akan lihat bagaimana kita diajak untuk beraksi secara hafalan, kemudian membacanya, mendengar. Ini 1 bab. Nanti yang unik juga pemilihan urutan ya, urutan penyebutan. Ya. Kalau kita kan misalnya dari hafal, baca dan dengar, ya bisa jadi kita membuat levelisasi gitu ya. Oh, banyak mendengar dulu itu kan pasif. Oh, kemudian banyak baca dulu, kemudian baru nanti hafal. Ternyata ya, Dr. Qaradawi yaitu membalik penyebutannya itu justru hafal, kemudian baca, dengar. Luar biasa ini. Dan ini uslub atau metode Al-Quran juga begitu. Ya, ketika kita mendapatkan wallahu bima ta'maluna khabir, wallahu bima ta'maluna khabir, dengan wallahu khabirum bima ta'malun. Itu kan redaksinya sama, kata-katanya sama, tapi urutannya yang dirubah. Ya. Ini juga punya makna yang sangat mendalam, dan karena Syekh Yusuf Qaradawi ini juga begitu akrab dan menyatu dengan Quran, maka kalimat-kalimat yang beliau pilih juga mencontoh bagaimana metode Al-Quran. Ya, mana yang jadi prioritas itu disebutkan di awal. Ya, nah ini. Ya. Kemudian juga nanti setelah hafal, baca, dan dengar, ternyata ya yang namanya amila atau beramal dengan Quran itu jangan berhenti di situ. Ya. Jadi alhamdulillah bagi yang sudah rutin ikut Odoj misalnya ya, kemudian meningkat kepada program tahfidzul Quran, ya, maka dia jangan bosan untuk menambah interaksinya dengan Quran sampai nanti berusaha untuk memahami dan juga paham tafsirnya. Ya, terakhir, ya, di bab yang terakhir beliau menjelaskan tentang Al-Quran itu harus membuat seseorang itu menjadi sholih dan muslih, ya, memperbaiki dirinya dan juga kemudian karena melimpah sakinahnya, melimpah hidayahnya, maka itu membuat dia punya energi untuk mendakwahkan Al-Quran, mengikuti apa isi Al-Quran, mengamalkannya, kemudian menyampaikannya kepada yang lain, sebagaimana juga Rasulullah SAW seperti itu, dan itulah yang juga diinginkan oleh Allah kepada kita. Baik. Nah, kita masuk ke bab yang pertama ya, yaitu tentang Khosaisul Quran. Ya. Semoga bisa baca Arabnya ya. Khosaisul Quran, ya, gampang. Ya, kekhususan Al-Quran. Ya.
Ini kalau saya kasih ilustrasi ya, dalam armada militer itu kan ada pasukan-pasukan, dan ternyata ada pasukan khasnya. Siapa yang nulis tuh? Ya, Khosaisul Quran. Ya. Nah, ada 7 ya yang disebutkan di kitab itu, ya. Meskipun juga sebetulnya bisa saja banyak ya kita tambah-tambahkan, ya. Karena luar biasa Al-Quran itu juga punya nama-nama yang sangat banyak. Ya. Jadi dalam ilmu bahasa, jika sesuatu itu punya nama yang banyak, maka itu menunjukkan bagaimana bobot sesuatu itu. Ya. Allah kan punya Asmaul Husna yang banyak, lebih dari 99, maka itu menunjukkan bagaimana Allah. Ya. Nah, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Al-Quran juga sebutkan di surat Al-Muzammil, ya, itu sebagai qaulan tsaqila, ya. Itu perkataan yang berbobot, ya, tsaqila ini berbobot. Jadi yang pertama, ini langsung aja nih. Ya, kita kan sebagian ada yang bisa baca dari kanan atau dari kiri ya. Ini yang pertama, kitabun ilahi, kitab ilahi, dan nanti kita akan lihat kekhususan atau dampak-dampak ikutan ketika Al-Quran ini kita yakini sebagai kitab yang spesial dari Allah, ya. Itu bagaimana dampak-dampaknya. Yang kedua juga kitabun mahfuz, ya. Kitab yang terpelihara. Kita sudah kebayang ya bagaimana pemeliharaan Al-Quran itu sampai sekarang 15 abad, ya, hampir tetap tidak ada perubahan. Nah, di kitab ini dituliskan sedikit ya sekilas tentang proses bagaimana para sahabat itu membukukan Al-Quran secara tulisan sampai kepada kita sekarang, itu persis tidak ada perubahan sedikit pun, harokat, kemudian huruf, titik, itu tidak ada. Kemudian yang ketiga, kitabun mu'jiz, kitab yang menjadi mukjizat. Ini mukjizatnya di mana? Ini sangat beda dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya, ya. Yang ketika nabinya meninggal, maka mukjizat itu tidak bisa lagi dinikmati oleh umat-umat sesudahnya. Ya, tapi Al-Quran, ya, mukjizatnya itu sepanjang zaman sampai nanti hari kiamat. Ya. Yang keempat, kitabun mubin muyassar. Ya, kitab yang menjelaskan segala sesuatu dijelaskan oleh Al-Quran dan juga yang dimudahkan. Ya. Nanti kita akan kenal ada ayat-ayat muhkam, ya, muhkamat dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Yang berikutnya kitabuddin kulluhu, ya, kitab yang mencakup semua aspek agama, ya. Jadi ada akidah, syariat, dan akhlak. Yang keenam, kitabuz zaman kulluhu, ya, kitab untuk semua zaman. Jadi nggak ada istilah tidak up to date gitu ya. Al-Quran selalu up to date. Yang terakhir, kitabul insaniyah kulluha, ya, kitab yang untuk semua manusia. Kita lihat tentang kitab ilahi. Ini oke. Jadi saya ambilkan penjelasan yang nomor 1 ini, saya ambilkan ayatnya saja langsung, dan kita perhatikan yang saya kasih warna merah, ya, itu bagian yang harus kita perdalam dan kita tadaburi. Alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Kitab yang diturunkan dari sisi
ya, hakimin khabir, yang maha bijaksana, maha tahu. Antum nanti lihat di ayat ini ada miladun ya. Ini artinya dari sisi, ya. Ladun itu sisi, min itu dari. Meskipun dalam bahasa Arab lebih sering disebutkan kalau dari sisi itu min indi, dari sisi, min indillah misalnya. Tapi penyebutan miladun itu juga kita bisa temui, tapi lebih jarang. Ya. Kenapa begitu? Ya, karena ini menunjukkan pemberian yang spesial dari, ya. Ya. Miladun hakimin khabir, pemberian yang spesial dari yang maha bijaksana, maha tahu. Ya. Ini yang sempat saya dapatkan penjelasannya, ini bagus sekali ya. Misalnya begini, saya ingin ngasih sesuatu yang spesial kepada Ah Yusuf, misalnya ya meskipun jauh gitu ya, ya anggap aja ilustrasinya ya, ketemu langsung gitu. Jadi saya ingin ngasih sesuatu yang spesial, maka mulai dari caranya pun ya itu cara yang khusus. Misalnya saya panggil Ah Yusuf secara bisik-bisik, Ah Yusuf sini. Ya, saya perhatikan kiri kanan tidak ada orang, baru saya kasih tahu, Ah Yusuf, saya punya sesuatu untuk menjadi hadiah untukmu. Ya. Oh di mana Ustaz? Ya. Maka saya bawa Ah Yusuf itu masuk ke ruangan yang lebih dalam, yang tidak ada lagi orang lain di situ, kemudian saya kasih kunci. Silahkan antum ambil di dalam berangkas itu. Itu kan spesial ya, pemberiannya spesial. Meskipun nanti mungkin barangnya biasa aja, tapi itu sudah menunjukkan spesial. Nah, jadi kalau disebut miladun, ya, itu seolah-olah tidak ada yang bisa ngasih yang seperti ini. Ya, tidak ada yang bisa ngasih yang seperti ini. Ya, miladun hakimin khabir. Tidak ada yang bisa ngasih seperti yang dikasih oleh yang maha bijaksana, maha tahu. Ya, apa itu Al-Quran? Jadi di surat Hud ini Al-Quran pemberian yang spesial dari Allah. Kemudian yang kedua, saya kasih contoh yang lain. Kedua, ketiga, dan keempat ini semuanya di surat Al-Kahfi. Insya Allah semuanya sudah akrab ya dengan Al-Kahfi. Setiap Jumat kita baca. Itu ada 4 ladun di situ, tapi saya ambil 3 aja. Ya. Ayat kedua, ini cerita tentang Al-Quran itu ya, liyundhiro ba'san syadidan, memberikan peringatan terhadap siksa yang sangat pedih, ya. Milladunhu, ya, siksa yang sangat pedih dari sisinya, dari sisi Allah. Jadi, kalaupun kita bisa membayangkan sebuah siksaan itu sangat kejam, tapi tetap karena di sini ditambahkan dengan milladunhu, maka siksa Allah itu tidak ada yang bisa menyaingi. Ya. Kemudian yang ayat 10, ya, ini doa para pemuda Ashabul Kahfi. Ya. Ketika mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, ya Rabbana atina, berikanlah kepada kami ya min ladunka, dari sisimu, rahmatan, rahmat. Jadi rahmat yang diberikan kepada para pemuda Ashabul Kahfi itu rahmat yang spesial. Ya, yang bisa menyelamatkan mereka ketika suasana lockdown ya, selama 300 tahun ditambah dengan 9 tahun. Ya, jadi bayangkan lockdown-nya itu 309 tahun. Tapi gara-gara mendapatkan rahmat Allah, maka mereka hidup dengan aman, nyaman, tentram, bahkan tidak terasa ya, adanya gangguan-gangguan. Ya, hanya mereka mengatakan ya mungkin sekejap saja. Ya. Yauman au ba'du yaum, ya. Kita mungkin di gua ini sehari atau setengah hari. Ini rahmat dari Allah spesial, luar biasa. Yang keempat, Al-Kahfi ayat 65. Ya. Ini kisah tentang pertemuan Nabi Musa dengan siapa? Dengan abdan min ibadina. Dengan salah seorang hamba kami, kata Allah. Ingat di
dalam Quran di surat Al-Kahfi ini tidak disebutkan namanya Nabi Khidir ya, nggak ada. Ya, ini juga salah satu nanti rahasia Al-Quran. Kenapa tidak disebutkan detail-detail? Nah, itu luar biasa. Jadi kata Allah, ya, Khidir atau hamba kami itu, ya, atainahu rahmatan min indina, ya, telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, min indina, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan kami telah ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Jadi yang diberikan spesial kepada Khidir itu adalah ilmunya. Ya. Karena miladunna ilman wa 'allamnahu miladunna ilman. Makanya Nabi Khidir kan bisa mengetahui gitu ya bahwa ini perahu bahaya nih akan dirampas oleh penguasa itu sehingga dilubangi. Yang lain nggak tahu hal itu gitu. Ya. Nabi Khidir mengetahui si anak ini akan membuat hidupnya orang tuanya susah, maka dibunuhlah gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Makanya ada istilah ilmu laduni ya. Nah, ini mungkin asal muasalnya dari kisah ini. Tapi alhamdulillah ya, risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu tidak mengajarkan ilmu-ilmu yang laduni seperti ini. Bisa dibayangkan ya. Nanti misalnya panitia mengetahui misalnya karena ada ilmu laduni ya, oh ini si fulan nggak layak ikut kajian ini, maka di delete. Nah, itu kan ya nggak bagus. Jadi ini dari pemilihan kata ini saja, ini sudah menunjukkan bagaimana spesialnya ya, Al-Quran ini. Ya, miladun hakimin khabir. Ya. Nanti untuk rinciannya seperti apa bisa dibaca di kitabnya, tapi ini poinnya sangat kuat di ayat ini. Ya. Miladun hakim khabir. Hakim khabir. Kemudian juga masih tentang Al-Quran sebagai kitab ilahi, ya. Ketika Allah menurunkan ya, Al-Quran ini dari Lauhul Mahfud ya, kepada langit dunia dan kemudian sampai kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah ya, menugaskan Jibril untuk ya, menurunkan, membawa dan mengalihkan Al-Quran itu sampai ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Ya, nanti kita bahas di poin yang mungkin terakhir atau sebelumnya, yaitu di surat Asy-Syu'ara, ya, surat yang ke-26, ya, ayat 192 sampai 194. Ya. Ternyata destinasi atau tujuan ayat-ayat Quran itu disampaikan kepada Rasulullah SAW itu ternyata adalah hati, al-qalb. Ala qalbika litakuna minal mundirin. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Ala qalbika. Jadi ini subhanallah, Al-Quran itu ya, destinasi terakhirnya adalah hati. Ya, jadi bukan di lisan, ya, bukan dalam pikiran, dalam otak, dalam akal, tapi harus sampai ke dalam hati kita. Dan Jibril tidak punya tugas yang lain, hanya itu aja. Tidak nambah-nambahi, tidak ngurang-nguranginya. Kemudian, ya, sedangkan Rasulullah SAW itu bertugas ya, membacakan dan tidak ada sedikit pun yang beliau sembunyikan. Ya, kita bisa baca misalnya di ayat di surat Al-Jumu'ah ya. Jadi yatul alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya, jadi tugasnya adalah yatul alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an itu. Ya. Dan tidak ada yang disembunyikan meskipun ya, ayat Al-Qur'an itu berisi tentang bagaimana metode Allah dalam meluruskan sisi-sisi manusiawinya Rasulullah SAW. Ya, kita bisa baca di kisah dalam surat Abasa, itu kan isinya tentang bagaimana Allah meluruskan ya, cara pandang. Ya, ketika kita punya sebuah targetan besar,
melihat para pembesar itu ya al-mala atau para pembesar itu yang mungkin bisa merubah situasi yang ada gitu. Ya, sehingga ketika ada datang tergopoh-gopoh ya Abdullah bin Umi Maktum ingin belajar kepada Rasulullah, sedangkan Rasulullah sedang bersama para pembesar. Ada kelas khusus gitu ya. Ya dengan para pembesar Quraisy ya, merasa terganggu ya, abasa wa tawalla anja'ul a'ma. Maka berubahlah muka Rasulullah dan kemudian berpaling. Ya. Dan ini kan teguran yang luar biasa ya, tetapi tetap disampaikan. Juga di surat At-Tahrim ya. Ini surat yang susah dihafal ya. Kenapa? Karena kisahnya tentang menyangkut kaum perempuan. Nanti yang menghafal Quran ini emang istimewa ya perempuan ini. Sehingga tidak hanya dalam kehidupan real kita ya, perempuan itu susah dipahami, tapi ayat-ayat yang berkaitan tentang ya kehidupan bersama kaum perempuan itu susah dihafal. Surat An-Nisa, kemudian juz 28 itu mayoritas ya hubungannya tentang perempuan dan rumah tangga. Ya, susah. Nah ini di At-Tahrim, Rasulullah kan karena pernah ya Aisyah radhiyallahu anha ya, dengan Hafsah membuat sebuah rekayasa ya, agar Rasulullah itu tidak mendatangi lagi dengan salah seorang istrinya yang lain gitu ya. Dibuat rekayasa sampai akhirnya ya Rasulullah itu berjanji ya, tidak akan istilahnya makan makanan yang disuguhi oleh istrinya yang itu. Ya, makanya Allah menegurnya ya ya ayuhan nabiyyu lima tuharimu ma ahallallahu lak. Ya, kenapa mengharamkan sesuatu yang dihalalkan? Ya, gara-gara apa? Ingin mencari ridho dari istrinya. Gitu ya. Nah, itu ditegur. Nah, itu kan dalam tanda petik ya, apa istilahnya, sisi manusiawi yang cenderung seperti itu, dan ternyata Allah tegur ya tidak benar. Kemudian juga Rasulullah sebelum menjadi Rasul itu mendapatkan gelar As-Shadiqul Amin, ya, sehingga beliau tidak pernah sekalipun berbohong, ya. Dan itu istilahnya juga semua memberikan kesaksian terhadap hal itu, ya. Bahwa Rasulullah tidak pernah berbohong sedikit pun. Ya. Dan nanti antum bisa baca dalam penjelasan kitab itu bagaimana juga Raja Kaisar Romawi ya Heraklius itu ketika datang utusan orang-orang Quraisy ya pada mereka, ya, maka dia bertanya gitu kepada utusan Quraisy itu, apakah kalian pernah ya, melihatnya berdusta? Maka semua orang Quraisy itu menjawab, kami tidak pernah melihatnya berdusta. Itu ya. Dan juga nanti kalau ada kita baca ya ayat Quran dengan hadis ya, misalnya hadis qudsi lah, ya itu firman Allah yang bukan Al-Quran, itu ternyata punya struktur sistematika bahasa yang berbeda. Ya. Jadi sama sekali bisa langsung dibedakan, dirasakan. Ini hebatnya ya. Ya ini kitab ilahi. Ya, kemudian yang kedua ya kita masuk yang kedua ya. Al-Quran adalah kitab yang terpelihara. Ini merupakan garansi dari Allah ya. Dan kita sudah hafal dan sering dengar ya, ayatnya di surat Al-Hijr ayat 9, ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya. Jadi sebelum ke pembahasannya ya, bahwa ini yang dikasih tanda merah, ini kan ada penegasan, penguatan. Wa inna, ya, dan sesungguhnya ada nun yang bertasydid, ya, wa inna sesungguhnya kami, ya, lahu la, kemudian ada la yang kita baca pendek, lahafidun. Ya. Jadi dua kali ditaukid, nun taukid dengan lam taukid. Ya, ditegaskan.
Artinya apa? Betul-betul akan terpelihara. Ya. Dan yang ketiga, pemilihan hafizun. Hafizun ini kalau dalam bahasa Arab ini masuk dalam isim atau kata benda. Ya. Antum kalau belajar bahasa Arab ya, tujuannya untuk belajar Quran itu akan jadi mudah, tidak jelimet. Ya. Misalnya cukup kita bisa membedakan mana isim, mana fiil, itu bisa kita pakai tadabur yang luar biasa. Ya. Ya. Jadi kalau isim itu atau kata benda itu menunjukkan sesuatu yang permanen, ya, sesuatu yang tidak berubah lagi. Itu isim. Ya. Tapi kalau fiil atau kata kerja itu sesuatu yang temporal, ya, sementara masih bisa berubah. Wah, ini banyak permainan yang seperti ini. Bagaimana isim dan fiil ini Allah pilih secara presisi. Jadi di sini lahafidun, ya, hafiz itu sudah menjadi manusia, jadi profesinya ya hafiz. Beda dengan apa namanya yahfad, ya, yahfad itu pekerjaannya, ya. Atau hafazo itu pekerjaannya. Ya. Jadi ini ditekankan oleh Allah. Nah, apa buktinya atau juga proses yang terjadi? Ya, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada umat yang gemar menghafal. Ya. Jadi mereka sampai hafal 10 keturunan ke atas bahkan lebih. Ya. Ya. Siapa nama bapaknya, kakeknya, terus sampai ke atas, ya, itu sampai hafal. Ya. Dan juga semua kitab-kitab itu kebiasaan mereka ya dihafal. Ya. Syair-syair yang sampai ribuan bait juga dihafal. Ya. Jadi keistimewaan orang-orang Arab itu ya, sangat kuat hafalannya. Tapi jangan khawatir ya, kalau urusan dengan Quran, maka itu rahmat untuk semuanya. Ya, bagi kita yang mungkin otaknya tidak untuk menghafal, katakan, justru peluang amal soleh, peluang pahalanya lebih banyak. Ketika menghafal satu ayat harus mengulang 100 kali, sedangkan orang Arab mungkin 5 kali dah hafal kita, maka pahala bagi yang mengulang lebih banyak itu akan lebih banyak. Yang kedua, Rasulullah SAW juga ya mengangkat beberapa penulis wahyu, ya, yang itu dikenal dengan istilah apa ya, qurra, ya, para ahli Al-Quran di zaman Rasulullah. Jadi jangan khawatir bahwa di zaman Rasul pun tidak semuanya hafal Quran, tidak semuanya ahli Quran, ya, tapi ada yang spesialisasinya Al-Quran. Gitu ya. Ya, Khalid bin Walid kita tidak kenal, beliau hafal banyak ayat. Ya. Tapi Abdullah bin Umi Maktum, Zaid bin Sabit, ya, ya, Abu Musa al-Asy'ari, ya, itulah orang-orang yang dikhususkan sebagai penulis wahyu. Ya. Yang ketiga, di zaman Abu Bakar, ya, beliau atas usulan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, menghimpun seluruh lembaran mushaf. Ya, yang tadinya tercecer setelah terjadi perang Yamamah, ya, puluhan para menghafal Quran gugur mati syahid, maka ada kekhawatiran yang kemudian Umar mengusulkan supaya Abu Bakar menghimpun seluruh lembaran-lembaran yang ada dan dipimpin oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Ya. Ya, jadi Zaid bin Sabit ini menulis dan beliau mengungkapkan, ya, kalau saja ya, saya diberikan tugas memindahkan gunung, itu lebih mudah dibandingkan tugas yang ini. Ya, luar biasa ya. Jadi dari saking hati-hatinya dan memuliakannya ya Al-Quran ini. Kemudian juga di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, beliaulah yang kemudian menulis Mushaf Al-Imam, Mushaf Induk, ya, yang apa awalnya itu ya dibebaskan dari catatan-catatan atau komentar-komentar keterangan para sahabat. Kemudian juga
tulisannya ya tidak diberikan syakal, tidak diberikan harokat, AIU-nya nggak ada, juga tidak diberikan titik. Ya, itu asal muasalnya. Kenapa? Karena ini untuk mengakomodir ya, 7 bacaan yang recommended. Ya, jadi Rasulullah kan ketika menerima wahyu dari malaikat Jibril, ya, merasa ini umat saya ini ada yang susah mengucapkan huruf tertentu, misalnya kita minta kepada malaikat Jibril untuk diberikan bacaan yang lain sampai 7 bacaan. Ya, jadi semuanya kemudian diakomodir dengan mushaf induk di zaman Utsman ini, ya, dengan tidak ada syakal, tidak ada titik. Ya, bayangkan ya, kenapa bisa begitu? Karena mereka sudah hafal duluan, ya, baru ada mushafnya. Gitu. Ya, beda dengan zaman sekarang ya. Ya, mushaf di mana-mana tapi nggak hafal-hafal. Masya Allah. Nah, ini juga istilah hadis ya, yang maudhu hadisnya ya, tapi bisa kita ambil esensinya. Ya. Anajiruhum fi sudurihim. Ya. Jadi keistimewaan kaum muslimin berkaitan dengan Alkitabnya itu adalah kitab suci mereka, anajiruhum fi sudurihim, di dalam dada mereka. Ya. Jadi aslinya ya dihafal Al-Quran itu. Ya. Ya aslinya dihafal. Karena kitab-kitab sebelumnya itu nggak ada yang bisa dihafal. Ya. Kitab Taurat, Injil itu nggak bisa dihafal. Ya, antum kalau lihat ada misalnya orang Yahudi sedang ibadah di dinding ratapan, ya, yang satu tangan megang nempel ke dinding ratapannya itu, yang satu lagi kemudian membuka kitabnya, gitu ya. Nah, jadi bagi kita kaum muslimin, ya as-sholahnya aslinya, terutama ketika sholat, ya, sholat itu ya membaca Al-Quran dengan bil ghaib, ya, tanpa melihat mushaf. Ya, itu aslinya. Meskipun kalau dalam proses nanti sedang menghafal, tapi ada yang lupa-lupa, ya boleh saja. Ya. Ngintip-ngintip sedikit, gitu ya, ngintip sedikit ya, untuk melihat ke mushaf. Ya. Yang ketiga, aduh semoga cukup ya waktunya ya. Yang ketiga, kitab mukjizat. Ya, kitab mukjizat. Ya, ini juga bisa kita ambil dari pengertian mukjizat itu, ya, itu adalah sesuatu yang mengalahkan, mengungguli, ya, menakjubkan dan menundukkan. Ya. Ini kita baca di surat Al-Jin ya, ayat yang pertama. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jadi setelah mendengar ya, bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW, ya, maka sekumpulan jin ini mengatakan, ya, inna sami'na qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan. Ya. Jadi amazing. Ya, amazing bil Quran. Jadi takjub dengan Al-Quran. Ya. Dan ya sebetulnya semua mukjizat begitu ya. Tongkatnya Nabi Musa itu kan juga sebuah aksi, atraksi pemandangan yang membuat para penyihir Firaun itu kemudian tertunduk dan mengaku kalah, akhirnya ya, Islam, ya, gara-gara mukjizat tongkat yang berubah jadi ular itu. Ya. Ya, begitu juga Nabi Sholih ya, diberikan oleh Allah mukjizat berupa keluarnya seekor sapi dari batu. Itu pemandangan atraksi yang menakjubkan, yang membuat orang itu, oh ini sesuatu yang wow gitu, nggak mungkin masuk dalam logika manusia, berarti dia seorang nabi. Nah, sedangkan Al-Quran itu bukan mukjizat yang sifatnya fisik seperti itu, yang bisa ditangkap oleh panca indera, tapi Al-Quran merupakan mukjizat yang lebih besar, lebih awet, lebih abadi. Jadi sebetulnya untuk bisa beriman
ya, tunduk, yakin tunduk kepada Allah, itu tidak harus nunggu sesuatu yang wow. Ya. Tapi cukup kita akrab dengan Quran, maka insya Allah keimanan kita akan bertambah, ya, keyakinan kita juga akan kuat kepada Allah. Itu dengan Al-Quran. Ya. Dan kita jangan kalah dengan sekumpulan jin itu, ya, yang punya kebiasaan untuk mendatangi Rasulullah dan mendengarkan bacaan Al-Quran. Tapi ingat ya, Rasulullah itu tidak tahu bahwa sekumpulan jin itu mendengarkan bacaan Qurannya. Ya. Tapi Allah yang ngasih tahu di situ. Ya. Qul uhiya ilayya. Ya, katakanlah telah diwahyukan, ya, dikabarkan kepadaku. Ya, jadi Rasulullah nggak tahu. Jadi kalau ada orang yang kita lihat soleh, bergelar ustadz, tapi kemudian menjalin relasi dengan dunia lain, ya, maka itu tidak nyunah, tidak sesuai dengan Rasulullah SAW. Ya, gitu. Nah, apa mujizatnya? Ya, saya simpulkanlah dari bacaan yang saya ambil, ya, dari rujukan-rujukan itu. Semua yang ada dalam Al-Quran itu adalah mukjizat. Ya. Mulai dari huruf dan harokat, misalnya, ya. Contoh, karena kita akrab dengan surat Al-Kahfi, ya. Sayakuluna salah satu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ya. Nah, nanti dibuka di ayat itu, ya, di surat Al-Kahfi. Jadi ketika orang-orang menduga jumlah para pemuda itu 3 orang, ya, dan yang keempat adalah anjingnya, maka kalimatnya salah satun robiuhum kalbuhum. Salah satun 3, robiuhum yang keempat anjingnya. Ya, ketika dugaannya itu jumlahnya 5 orang, yang keenamnya anjingnya, ya, khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ya, 5 orang, yang keenam anjingnya. Begitu dugaannya itu yang ketujuh, ya, apa dugaannya itu 7 orang dan yang ke-8 anjingnya, maka di situ ada tambahan huruf waw, ya, sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Jadi para ulama tafsir, ya, ketika mendapati di situ ada huruf waw, maka mereka sepakat yang benar jumlah mereka adalah 7 orang, yang ke-8 anjingnya. Subhanallah. Masya Allah, luar biasa, ya. Jadi gara-gara apa? Ada huruf waw di situ. Ada huruf waw. Ya. Dan sampai ada istilah dalam ulumul Quran, ya, atau ilmu-ilmu Quran, ada waw samaniyah namanya. Waw yang ke-8. Waw samaniyah. Jadi waw ini yang membedakan antara 7 yang disebutkan di awal dengan yang ke-8 berikutnya. Waw samaniyah. Itu ada beberapa tempat. Ya, jadi di surat At-Taubah, ya, kemudian juga di juz 8 tuh ada yang seperti itu. Di huruf. Harokat juga begitu. Ya. Kita membaca ada abid, ya. Abid itu hamba-hamba Allah dengan ibad. Sama, ya. Abid dengan ibad. Ya. Beda harokat, tapi artinya sama. Ya. Tetapi dalam Al-Quran Allah sangat spesifik membedakan penyebutannya. Ya. Untuk hamba-hamba Allah yang dicintainya, maka yang dipakai adalah ibad. Wa ibadur rahman. Ibad. Jadi bukan abidur rahman. Ibadur rahman. Sedangkan hamba-hamba yang akan disiksa oleh Allah, maka yang dipilih adalah kata abid. Harokatnya i. Jadi yang ditinggikan, dimuliakan, dicintakan, harokatnya pakai a di atas, ya, garisnya di atas. Sedangkan yang akan dihinakan, disiksa itu harokatnya di bawah pakai i. Itu hanya satu contoh aja, ya. Subhanallah, luar biasa. Ya. Kemudian juga pilihan kata yang tadi sempat kita singgung, ya, isim dan fi'il. Ini kalau tidak belajar bahasa Arab memang kita butuh sedikit ekstra untuk ini, ya. Tapi
sebetulnya di zaman now ya, kita bisa memakai fasilitas aplikasi yang ada, ya, itu langsung bisa terbedakan ya, mana isim mana fiil. Ya, silahkanlah dicari di Play Store ya. Misalnya terjemah perkata, yaitu yang ada membedakan di sini fiil dengan isim gitu ya. Ya, karena nanti akan sangat berbeda. Misalnya saya buka di awal Al-Baqarah ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Nah, ayat 14. Ya, ini tentang orang-orang munafik ya, ketika bertemu dengan orang-orang beriman, maka mereka mengatakan amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya. Sedangkan ketika mereka balik kepada setan-setannya, mereka mengatakan nahnu mustahzi'un. Ya. Amanna itu fiil, kata kerja. Mustahzi'un itu isim, kata benda. Kenapa ketika ketemu dengan orang-orang beriman, ya, pilihan katanya adalah dengan kata kerja. Amanna, kami ya beriman. Ya. Ya, kami telah beriman. Amanna. Sedangkan ketika ketemu ya dengan gengnya mereka, ya, mereka mengatakan mustahziun, ya, kami orang-orang yang ngolok-ngolok saja, ya. Wah, itu makcleb ya. Jadi isim itu kan dari lebih kokoh, lebih permanen, ya. Jadi ini langsung terjawab ya, orang munafik itu ketika bersama ketemu dengan orang beriman ya mereka hanya temporal saja, sebentar aja berimannya. Bahkan mungkin tidak beriman ya. Tapi ketika kembali kepada kelompoknya itu lebih kuat. Ya. Itu hanya pemilihan isim dan fiil. Dan yang begini berserakan banyak dalam Quran. Ya, mukjizat begini, luar biasa. Kemudian juga tentang irama dan taukid ya, dengan penegasan. Ya, ya kalau antum baca surat At-Takwir misalnya ya, itu kisah tentang dihancurkannya alam semesta di saat hari kiamat. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Ya, anak saya ketika menghafal surat ini bilang, "Bi, kok susah banget ya suratnya?" Dia penasaran, saya jelaskan sedikit aja. Tahu nggak kenapa itu? Kenapa susah dihafal? Karena itu kejadian mengerikan saat hari kiamat. Oh begitu, dia buka terjemahan. Oh mengerikan itu. Ya, itu Masya Allah ya. Itu. Ya. Kemudian juga takbir dan isyarat-isyarat. Ya. Wah, ini mah udah banyak lah yang membahas ya. Dan ada struktur dan sistematika. Ya. Jadi semuanya menjadi mukjizat. Ya. Ya. Kemudian kita lanjut ya. Berikutnya yang keempat, Al-Quran adalah kitab yang menjelaskan dan dimudahkan. Menjelaskan apa? Semuanya. Ya. Ayatnya di surat Yusuf, ya. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-111. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'. Ya. Jadi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan wa tafsila kulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Ya. Ya, tentunya yang ece-ece malah tidak harus dijawab langsung gitu ya. Tapi bagaimana para sahabat itu memahami hal ini ya begitu mendalam tentang tafsila kulli syai', ya. Maka sampai ada ungkapan, kalau saya kehilangan sendal jepit, ya, maka saya akan mencarinya dalam Al-Quran. Ya. Ya tentunya bukan Al-Quran bukan mengabarkan ada di mana gitu ya si sendal itu. Tapi bagaimana bersikap yang benar ya ketika kehilangan sesuatu. Ya, ikhtiar dan sabar. Ya, ini luar biasa ya. Kemudian juga di surat Al-Qamar, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Dan di surat Al-Qamar ini
sebagaimana kita hafal dan kita ketahui, ayat ini diulang sampai 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ini diulang 4 kali. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat 40. Ya. Ya, jadi untuk sampai memberikan keyakinan ya, bahwa Al-Quran itu benar-benar sudah dimudahkan. Ya. Jadi kalau mengalami susah ya, sulit gitu ya. Susah dan sulit jadi susit ya. Kok ya susah banget ya bisa tilawah 1 juz setiap hari. Nah, berarti ada sesuatu. Bukan ke Quran, tapi modal keimanan kitanya. Susah banget ya ngafal. Bukan Quran, tapi kitanya. Ya, yang mungkin butuh detoksifikasinya juga lebih lama, lebih banyak. Jadi saat menghafal masih susah, maka lakukan terus-menerus, ya, jangan berhenti. Ya, targetnya itu. Dan ini saya kasih catatan di pinggir ini bahwa kitab yang menjelaskan dan dimudahkan ini juga menjadi sebuah role model buat kita. Gitu ya. Ya, jadi setiap posisi kita, ya, apapun skenario yang Allah sediakan buat kita, ternyata Al-Quran sudah menyediakan role modelnya buat kita. Ya, sudah menyediakan role modelnya. Ya, misalnya saat kita sebagai seorang pemuda, ya, maka apa role modelnya atau siapa? Itu salah satunya bisa kita baca di surat Al-Qasas, ya. Kisah Musa, ya, kisah Musa alaihissalam, ya, ketika beliau keluar dari Mesir, ya, kemudian sampai ke Madian, ya, sampai ke Madian dan akhirnya ketemu dengan sekumpulan manusia yang sedang mengambil air. Dan di situ ada 2 orang perempuan yang juga akan ikut mengambil air. Ini luar biasa kisahnya. Ya. Ada akhlak, ya, bagaimana Nabi Musa itu ya, segera menanyakan, tidak banyak basa-basi. Qala ma khatbukuma. Ya, apa yang sedang kalian berdua lakukan? Ya, kenapa ikut bergerombol ngumpul dengan laki-laki? Gitu. Ya. Maka jawab mereka, qalata la nasqi hatta yusdira ri'a wa abuna syaikhun kabir. Ya, orang tua kami sudah tua dan kami punya binatang ternak yang harus dikasih minum, sehingga kami nunggu sampai selesai kaum lelaki itu ngambil air, maka kami akan ngambil air. Ya, tidak ada basa-basi ya, tidak ada siapa nama anti. Maka fasaqo lahuma. Ya, di balik kata fa atau huruf fa, fasaqo, ya, itu menunjukkan kesegeraan Nabi Musa untuk membantu. Tidak ada delay, ya, tidak ada obrolan lagi, fasaqo, segera diambilkan, dibantu. Ya. Dan kemudian langsung balik lagi ke tempat duduk semula ketika udah selesai. Ya, luar biasa ya. Ya, dan tidak nunggu si perempuan itu mengucapkan jazakallah ya akhi, ya nggak ada. Jadi masya Allah, ini salah satu favorit saya ya, kisah ini ya, karena mengalami sendiri ya masa-masa ya sebagai seorang pemuda gitu. Ya, luar biasa. Ini jadi role model. Al-Quran memberikan role model. Ya. Dalam suasana lockdown seperti ini, bacalah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ya, itu jadi solusi banget itu. Ya. Ketika fanada fi zulumat, ya, ketika Nabi Yunus alaihissalam itu berdoa dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, berada dalam perut ikan besar, di bawah dasar lautan, ya, kemudian juga ombak yang menggulung, kemudian suasana malam hari. Buntu pokoknya. Ya. Az-zulumat, fanada fi zulumat. Apa isi doanya? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz-zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau, subhanak, maha suci Engkau, inni kuntu minaz-zalimin. Sesungguhnya aku
termasuk orang-orang yang zalim. Ya, Masya Allah ya. Kita perhatikan isi doanya rada aneh. Tidak ada sedikit pun menyebutkan permintaan tolong kepada Allah supaya dibebaskan dari kondisi yang buntu seperti itu. Ya, bertumpuk-tumpuk kegelapannya itu. Bertubi-tubi ujian. Nggak ada. Ya Allah, tolonglah keluarkan saya dari ikan besar ini. Nggak ada. Yang ada apa? Ya, menyanjung Allah setinggi-tingginya, memuliakan Allah, merendahkan diri serendah-rendahnya. Ya. Dan itu dibaca, doa itu terus-menerus selama di dalam ikan besar itu. Ya. Ini luar biasa. Jadi role model. Juga roadmap. Ya, kita biasa di kampus kan, oh bikin sesuatu apa roadmap-nya dalam Quran. Ya, bahkan saudara-saudara kita di Filistin ya, itu punya sebutan yang khusus untuk Quran. Ya, kalau kita kan ditanya, ya antum lagi baca apa? Baca Quran. Ya, tapi mereka punya istilah khusus. Mereka menyebut Quran adalah sebagai kharitatun al-hayah, kharitatul hayah, peta, ya, peta kehidupan. Jadi kalau kita di zaman sekarang ya sudah sangat tergantung kepada map ya, Google Map misalnya ya. Ya, kita kan jadi tahu gitu, oh jaraknya berapa kilometer, ya, kalau lewat jalan ini berapa lama perjalanannya, ada apa saja, ya kita tahu gitu ya, belok kapan, kemudian berapa meter lagi harus belok, lengkap. Bayangkan, untuk sebuah perjalanan duniawi saja kita membutuhkan map seperti itu. Nah, Al-Quran adalah roadmap. Al-Quran adalah khoritoh, peta kehidupan kita yang akan menyampaikan ya, kita pada destinasi kehidupan kita yang hakiki. Ya. Selamat dunia dan selamat akhirat. Ya, subhanallah. Kemudian ada terakhir sedikit catatan di bagian yang ini, bahwa ada ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas yang bisa langsung kita pahami maknanya, ada juga ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka kalau kita belum paham dengan sebuah ayat, jangan memaksakan diri. Ya, udah berhenti, tinggalkan. Nanti kita balik lagi ke situ. Ya, dengan lebih bertambah ilmu, bertambah pengalaman, mungkin Allah kasih penjelasan tentang ayat yang kita mungkin belum paham. Ya, tapi juga ada ayat-ayat mutasyabihat yang sampai kapanpun ya tidak akan dibuka oleh Allah. Contohnya apa? Ya, contohnya ya alif lam mim, yaitu mutasyabihat. Nah, Toha, Yasin, ya itu. Ya, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, mereka yang punya perilaku ya kebiasaannya mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, itu adalah mereka yang disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 7. Itu ya. Ya, jadi orang-orang yang fi qulubihim zaygun, di dalam dadanya, dalam hatinya itu ada zaygun. Ya. Itu ada sesuatu yang condong kepada kesesatan. Ya. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wil. Bahkan mereka tidak hanya sesat, tidak hanya condong kepada kesesatan, itu juga punya niatan yang jelek. Ya. Jadi ketika Toha, ya itu kan nggak ada penjelasannya ya. Jangan memaksakan, oh Toha itu mungkin nama Nabi Muhammad, nama lainnya Toha. Nah, itu bahaya ya. Gitu. Yang kelima, ya sedikit lagi ya, kita agak percepat. Kitab yang mencakup semua aspek agama. Kalau yang mau minum, mau ngemil-ngemil boleh ya. Silakan. Ya, Ustaz. Mau rebahan juga boleh lah. Kalau nggak kuat, ya silakan. Tetap Saya khusyuk. lanjutkan. Iya. Nah ini agama kita, itu pokok-pokok agama kita ini ada 3 ya. Isinya ada akidah. Akidah ini ya semua yang terkait dengan keyakinan keimanan kita kepada Allah, ya, kepada hari akhir,
pada para nabi, adanya hari pembalasan, itu semuanya akidah. Ya. Kemudian yang kedua syariat atau ibadah. Ya. Bagaimana caranya kita menyembah, mentaati apa yang kita yakini tadi dalam akidah itu. Itu syariat, itu ibadah. Ya. Yang ketiga akhlak. Ya, cukup panjang lah ini pembahasannya, tapi cukuplah kita lihat bagaimana surat Al-Fatihah yang menjadi intisari dari Al-Quran itu. Ya. Kenapa disebut Al-Fatihah? Karena dia intisari dari seluruh Al-Quran. Ya, jadi kalau intisari kan berarti dia tetap mengandung core, ya, istilahnya core of the core. Bahasa siapa itu ya? Core of the core, ya. Surat Al-Fatihah. Jadi dalam surat ini pun mengandung akidah, syariat ibadah, dan akhlak. Ya, ini yang warna merah, ini adalah ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah, ayat-ayat akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Siapa itu? Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu Allah yang Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Siapa Ar-Rahman Ar-Rahim itu? Maliki Yaumiddin. Jadi kita dikenalkan tentang siapa Allah. Ya. Allah penguasa di dunia dan nanti di akhirat. Ya. Allah yang penyayang untuk urusan dunia dan akhirat. Itu tentang akidah. Sedangkan tentang syariat, tentang ibadah, ini yang satu ayat saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seorang ulama ketika ditanya, ya, coba sebutkan ya, isi dari Al-Quran itu dalam satu kalimat. Ya. Bingung gitu ya. Ternyata jawabannya ini ayat kelima surat Al-Fatihah ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah hakikat gitu, kehidupan kita di dunia ini, menjalani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedangkan nanti penjabarannya detailnya, itu di seluruh Al-Quran. Ya. Yang ketiga, hubungannya tentang akhlak. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jadi supaya kita ini punya akhlak yang lurus, akhlakul karimah, maka senantiasalah minta kepada Allah untuk petunjuk hidayahnya ya, terhadap jalan yang siratal mustaqim. Ya. Dan kita jangan sampai ya, mengikuti baik sadar ataupun tidak sadar jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, nanti ini penjabarannya juga tentang siapa yang ghairil maghdub, apa siapa yang al-maghdubi alaihim, ya. Siapa yang al-maghdubi alaihim itu dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Siapa yang ad-dhalin itu dijelaskan di surat Ali Imran. Ini hebat, emang luar biasa Al-Qur'annya. Jadi cukup ya tentang al-maghdubi alaihim. Ya, kita jangan meniru mereka. Ya, siapa mereka? Orang-orang Yahudi yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah hampir satu juz ya, penuh. Itu kisah tentang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Ya, sedangkan orang-orang yang dolin, yang tersesat, itu adalah tentang orang-orang Nasrani yang dijelaskan juga sangat panjang lebar dalam surat Ali Imran. Suatu catatan kecil yang juga terkait dengan kitab yang mencakup semua agama, aspek agama, itu terkait dengan akhlak. Ya. Jadi bahwa Al-Quran ini ya, Allah sangat menginginkan sampainya adalah kepada ala qalbika, sampai kepada hatimu ala qalbika. Ya. Ya. Bukan dalam lisan. Ya. Orang yang hafal Quran itu barangkali itu sudah di lisannya kuat banget gitu ya. Ya. Sehingga ya sangat mungkin orang yang non Muslim atau juga orang yang secara akhlaknya juga kurang bagus, dia punya hafalan yang sangat kuat, sangat mungkin. Ya, tapi ternyata bukan itu dan bukan sampai di situ. Ya. Ala qalbika, sampai kepada hatimu. Ya.
Dan kita diingatkan di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Jadi dalam jasad manusia ini ada sekerat daging yang menentukan baik buruknya manusia itu. Kalau baik sekerat daging ini, maka baiklah seluruh kehidupannya. Kalau buruk, maka buruklah seluruh kehidupannya. Ala wahyal qalb, itulah hati. Dan hati inilah yang menjadi tujuan Al-Quran. Subhanallah. Makanya ketika ditanya ya Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana akhlak Rasulullah, jawabannya simpel, khuluquhu Al-Quran. Akhlak itu Al-Quran. Saking sudah begitu menyatu mendarah dagingnya Al-Quran. Yang keenam, ini mungkin mohon maaf kalau waktunya nanti habis ya. Tanya jawab mungkin bisa sesi berikutnya mungkin ya. Karena ini untuk penanaman mindset kan sangat penting ya. Ustaz, diselesaikan aja ini topiknya. Ya. Ustaz. Oke. Yang keenam, ini kitab untuk semua zaman. Ya. Jadi ya berbeda dengan kitab-kitab yang lain yang tidak dipelihara oleh Allah, juga isinya juga sudah diganti gitu ya. Maka Al-Quran ini ya, ini merupakan kitab yang kekal ya. Seluruh isinya itu kekal, ya, tidak ada perubahan sedikit pun. Ya. Jadi apakah terkait dengan hukum, gitu ya, terkait dengan perintah larangan, bahkan terapi, solusi dan inspirasi yang ada di dalamnya, itu Masya Allah, luar biasa. Ya, selalu akan up to date, ya, dan tidak bersifat temporal. Meskipun dunia sekarang sudah semakin berkembang, ilmu pengetahuan juga semakin berkembang, maka tidak ada ya, perubahan dalam hukum makan daging babi misalnya ya. Ya, dengan alasan sekarang kan beda babinya dengan zaman dulu. Ya, dulu kan kotor gitu ya, makanannya juga kotor. Sekarang sudah diternakan, sudah bersih gitu. Nah, tetap juga tentang syariat poligami misalnya ya, terlepas dari siapa yang mampu melakukan ya. Kan itu juga aturannya cukup banyak ya. Ini bocoran buat akhwat dan umahat ya. Rasulullah SAW itu melakukan poligami setelah Khadijah radhiyallahu anha wafat. Masya Allah ya, luar biasa ya. Jadi ini yang harus diketahui ya. Jadi nah ini termasuk poligami itu juga syariat yang tidak akan pernah berubah. Hukum waris juga begitu. Ya. Sampai adab-adab antara hubungan lawan jenis itu juga tetap tidak berubah. Kullil mu'minina yagudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Ya, itu tentang bagaimana kewajiban menundukkan pandangan bagi laki-laki ya, terhadap perempuan yang bukan mahramnya. Ya. Jadi bahkan saya beberapa waktu yang lalu sempat melihat ada sebuah acara televisi ya di negeri barat ya. Itu ternyata ada program televisi yang banyak diminati ya. Itu tentang apa judulnya saya lupa ya, tapi orang tua itu mencari jodoh untuk anaknya. Oh ini menarik ya. Jadi si orang tua berusaha untuk mencari jodoh untuk anaknya, ya di screening dulu gitu ya, data-datanya dilihat dulu, kemudian ketemu ya ta'aruf dulu dengan orang tuanya, kemudian disonding ke anaknya. Menarik. Dan ini dalam Quran ya kita mendapatkan hal ini semenjak 14 abad yang lalu. Ya, cara-cara seperti ini bersih, niat yang bersih, cara dari awalnya pun harus bersih. Ya. Insya Allah ya. Kemudian yang terakhir, ya, nah ini kitab untuk semua manusia, ya baik beriman atau tidak. Jadi kalau kita baca di awal Al-Baqarah ya, halaman keberapa ya? 1, 2, 3 ya, ketiga, keempat ya. Itu ketika ya
halaman ketiga Al-Baqarah ayat 21. Itu kan langsung ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya, jadi emang secara eksplisit dan implisit sekaligus ya bahwa kita punya tugas untuk menyampaikan ayat-ayat Quran ini kepada seluruh manusia, tidak hanya kepada kaum muslimin. Ya, bagaimana caranya? Yaitu lihatlah praktik Rasulullah SAW. Juga ketika kita baca ayat-ayat tentang puasa, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Al-Quran itu petunjuk untuk manusia. Ya. Jadi kita tidak ada alasan ya kita nggak paham bahasa Arab, ya. Background kita juga umum misalnya. Maka kita, saya nggak bisa nih ya memahami Quran ya nggak bisa begitu. Karena hudal linnas. Ya. Jadi Al-Quran itu menyediakan spektrum pemahaman, ya. Menyiapkan ruang inspirasi, solusi, ya. Itu yang sangat luas, sangat lebar, sangat mendalam. Jadi bagi mereka yang mungkin punya keterbatasan ketika mereka ingin ya memahami Quran, maka akan alokasi ya dengan niat yang benar, dengan juga meminta kepada Allah ilmu dari Al-Quran, pemahaman Al-Quran akan dikasih. Ya, begitu juga dan apalagi orang yang kemudian melengkapi dirinya dengan alat-alat tools ya untuk memahami Al-Quran, apakah bahasa Arab, belajar bahasa Arab, maka itu akan diberikan lebih banyak lagi. Ya, antum baca di surat Al-Qiyamah, ya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'anah wa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah. Jadi al-bayan, ya, penjelasan, ya, itu kata Allah, ya, Allah yang akan ngasih penjelasan tentang Quran itu, ya, kemudian memakai kata summa. Summa itu kemudian yang artinya lama prosesnya, jauh, summa. Beda dengan fa tadi ya, fa itu kemudian yang segera, tidak ada delay. Tapi kalau summa itu jaraknya jauh. Artinya untuk mendapatkan bayan, ya, mendapatkan petunjuk, penjelasan dari Quran, memang harus prosesnya tidak sebentar, setahun, 2 tahun, baru ngerti. Ya. Bahkan Al-Quran jadi ini ya hudan untuk semua profesi, ya. Orang kaya, orang miskin, ya, yang sehat, yang sakit, sebagai guru, sebagai murid, ya. Itu semua ada dalam Quran. Bahkan cara Al-Quran menyeru, kemudian menyentuh dan mengaktifasi itu tidak hanya unsur-unsur yang terbatas pada akal saja, tapi bahkan juga fisik iya disentuh, diaktifasi akal iya, ruh dan perasaan kita. Ya, jadi itulah bagaimana kitab yang luar biasa ini, ya, kita bersyukur kepada Allah, sebagaimana Allah juga mengawali surat Al-Kahfi dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Jadi Allah sendiri mengucapkan hamdalah untuk diturunkannya Al-Quran ini. Ya, maka kita harus bersyukur ya terhadap pedoman hidup kita ini, yaitu Al-Quran. Maka kita jangan sia-siakan supaya sebagaimana kita tidak ingin tersesat dengan melihat Google Map, ya, maka kita juga harus sering ya nengok, ya, sering baca, sering melototin ya ayat-ayat Quran ini, ya. Sehingga saat kita ada dalam persimpangan kehidupan kita, maka Al-Quran ngasih tadkirah, ngasih peringatan, ngasih arah yang jelas, ya. Demikianlah saya kira apa yang bisa kita bahas, ya. Semoga bisa kita ambil manfaatnya dan Allah karuniakan kepada kita pemahaman dan juga semangat untuk semakin mendekat kepada kalamnya insya Allah, ya.